Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama kami di channel Febi Win Saizu. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk cek plagiarisme bagi seluruh mahasiswa Febi Win Saizu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mau sambil membahas tentang surat edaran terbaru Dekan Febi nomor 2988 tentang implementasi cek plagiarisme proposal skripsi atau skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, di surat edaran ini menerangkan bahwa seluruh mahasiswa Febi wajib melakukan cek plagiarisme terlebih dahulu sebelum mendaftar seminar proposal dan atau ujian munakosah. Nah, jadi teman-teman sebelum daftar seminar sama ujian munakosah wajib cek plagiarisme terlebih dahulu, karena nanti hasil cek plagiarisme tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendaftar seminar ataupun ujian munakosah. Nah, rinciannya seperti ini. Nanti teman-teman atau mahasiswa melakukan cek plagiarisme melalui tautan di sini ya. Tautannya adalah di bit.ly/cek plagiarisme Febi dengan mengunggah proposal atau skripsi yang akan diujikan dalam bentuk dokumen, RTF ataupun PDF. Jadi bentuknya boleh dalam bentuk Word gitu ya. Formatnya boleh dokumen atau RTF, atau bisa juga dalam bentuk PDF. Nah, nomor 2, ketentuan batas maksimal toleransi kemiripan adalah yang pertama, kalau proposal skripsi maksimal 35%. Kalau skripsi yang akan diujikan ketika ujian munakosah itu hanya bab 2 dan bab 4-nya saja, tetapi digabung jadi satu ya, jangan terpisah. Digabung bab 2 dan bab 4 maksimal 25%. Yang ketiga, hasil cek plagiarisme akan dikirimkan ke email masing-masing mahasiswa yang didaftarkan ketika mengisi Google Form. Nah, jadi teman-teman ketika mengisi pendaftaran di sini, nanti pastikan teman-teman menuliskan email yang benar, karena hasil cek plagiarisme akan dikirim ke emailnya teman-teman masing-masing. Kemudian yang keempat, apabila hasil cek plagiarisme masih di atas batas maksimal yang ditentukan, maka mahasiswa dapat berkonsultasi dengan pembimbing skripsi. Nah, jadi nanti kalau teman-teman misalkan ngecek proposal skripsi, hasilnya misalkan 39 ya, sedangkan maksimalnya 35, masih ada kelebihan 4% misalkan ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan pembimbing skripsi untuk dilakukan parafrase. Jadi nanti bisa berkurang similarity-nya atau kemiripannya. Kemudian nomor 5, hasil cek plagiarisme menjadi syarat wajib yang harus dilampirkan ketika teman-teman mendaftar seminar proposal dan atau ujian munakosah secara online. Nah, jadi teman-teman wajib melakukan cek plagiarisme karena hasil plagiarisme tersebut sebagai lampiran ketika teman-teman mendaftar seminar atau ujian munakosah. Yang keenam, cek plagiarisme ini hanya boleh dilakukan melalui akademik Febi dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 2021. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngecek plagiarisme hanya bisa dilakukan di Febi Win Saizu, berlaku mulai tanggal 1 Desember 2021. Yang ketujuh, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Oke, langsung kita praktek teman-teman. Yang pertama adalah melakukan cek plagiarisme melalui tautan bit.ly/cek plagiarisme Febi. Bisa diklik saja ya misalkan. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke website seperti ini. Nanti di sini ada 3 Google Form ya, sesuai dengan prodi masing-masing. Teman-teman tinggal menentukan milih prodi mana yang sesuai dengan prodi kalian. Jadi kalau misalkan kalian prodinya ES ya milih yang ES, misalkan prodi PS ya milih yang PS, prodi Mazawa milih yang Mazawa. Misalkan dalam hal ini kita praktek coba prodi yang ES, klik isi formulir.
Nanti akan diarahkan ke Google Form begitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman bisa mengisi nama, NIM, nomor HP yang aktif, kemudian alamat email. Di sini sudah ada deskripsinya. Pastikan menuliskan alamat email dengan benar karena hasil cek plagiarisme akan dikirim ke email yang didaftarkan. Jadi teman-teman pastikan menuliskan alamat email ini dengan benar, jangan typo gitu ya. Terus pendaftaran untuk, nah ini pendaftaran untuk ini teman-teman nanti bisa memilih mau untuk mendaftar seminar proposal atau untuk mendaftar ujian munakosa. Tinggal pilih salah satu, misalkan seminar proposal begitu ya. Terus pengiriman ke, nah pengiriman ke ini maksudnya nanti teman-teman di sini bisa baca contohnya. Misalkan kalau baru pernah mengecek ya diketik baru. Kalau misalkan sudah pernah ngecek ternyata masih di atas batas maksimal, terus kemudian teman-teman sudah revisi mau ngecek lagi, berarti revisi 1 gitu ya. Kalau revisi 1 ini ternyata masih di atas batas maksimal, teman-teman sudah revisi lagi mau ngajuin lagi, berarti ini revisi 2 dan seterusnya. Ini ditulis saja di sini. Nah, kemudian di sini ada catatan seminar proposal. Yang pertama seminar proposal, unggah proposal skripsi yang full ya teman-teman, proposal skripsi yang akan diujikan dalam bentuk dokumen, RTF ataupun PDF. Ya, jadi teman-teman misalkan sudah ACC seminar proposal gitu ya. Nah, proposal itu teman-teman wajib untuk cek plagiarisme terlebih dahulu dengan batas maksimal tadi yang sudah ditentukan. Kalau proposal tadi adalah 35% batas maksimalnya. Kemudian nomor 2, ujian munakosa. Unggah skripsi bab 2 dan bab 4 digabung. Jadi teman-teman memisahkan dulu antara bab 2 dan bab 4, digabung jadi satu, jangan terpisah begitu ya. Yang akan diujikan dalam bentuk dokumen, RTF atau PDF. Jadi bab 2 dan bab 4 itu dipisah terus kemudian digabungin jadi satu. Nanti bisa diunggah di sini dalam bentuk dokumen, RTF ataupun PDF. Jadi tidak usah semuanya, misalkan dari cover sampai daftar pustaka itu tidak. Jadi hanya bab 2 dan bab 4-nya saja ya teman-teman. Kemudian di sini ada unggah proposal atau skripsi dalam bentuk dokumen, RTF ataupun PDF. Nah, nanti teman-teman bisa unggah nih filenya di sini untuk dicek plagiarisme. Kemudian teman-teman tinggal klik kirim ya. Nanti dari bagian akademik akan memproses ataupun nanti dari bagian akademik akan memproses apa yang kalian unggah. Misalkan teman-teman unggah proposal ya akan memasukkan proposal kalian untuk dicek plagiarisme. Nah, hasilnya nanti akan dikirimkan ke email masing-masing mahasiswa yang didaftarkan. Nah, bagaimana sih hasilnya? Hasilnya seperti apa? Nanti kita langsung lanjut ke hasilnya. Kita skip dulu, nanti kita langsung menampilkan hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan email berupa hasil cek plagiarisme seperti ini. Jadi nanti ini misalkan ada contoh yang sudah kita cek terlebih dahulu. Di sini ada judul filenya, terus namanya dan NIM-nya. Nanti di sini ada tanggal berapa dicek, kemudian ada file name-nya, ada word count-nya, terus kemudian ada karakter count-nya. Misalkan di sini ada contoh proposal punya Mbak Afifah Khairunisa begitu ya. Nah, nanti di sini akan ada nomor-nomornya seperti ini. Nah, untuk melihat berapa persenkah proposal atau skripsi kita yang sudah dicek, teman-teman bisa scroll langsung ke bawah. Di scroll saja ke bawah, halaman yang paling bawah. Nah, nanti di sini akan kelihatan berapa persen similarity index-nya ya. Di sini tertulis 34%. Jadi kalau misalkan ini adalah proposal skripsi, maka ini boleh langsung diajukan untuk mendaftar
seminar proposal, karena syarat di surat edaran tadi kalau seminar proposal adalah maksimal 35%. Jadi kalau ini sudah 34%, artinya proposal skripsi kalian sudah boleh untuk diujikan begitu ya, bisa untuk mendaftar. Nah, tetapi kalau misalkan ini adalah skripsi untuk daftar ujian Munakosa, maka teman-teman wajib untuk mengecek atau merevisi ulang, karena di surat edaran disebutkan bahwa kalau skripsi maksimal 25%. Jadi karena ini masih 34, teman-teman wajib untuk merevisi skripsi terlebih dahulu sampai nilainya maksimal 25 ke bawah ya. Jadi ini masih harus direvisi kalau ini bentuknya adalah skripsi. Tapi kalau ini adalah proposal, maka ini sudah memenuhi kriteria surat edaran yang ditentukan. Begitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan masih di atas batas maksimal, teman-teman silahkan merevisi dengan berkonsultasi dengan pembimbing skripsi masing-masing. Jadi bisa dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan pembimbing masing-masing. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa screenshot halaman yang ada similarity index ini, kemudian sama dengan halaman yang di atas atau di awal tadi. Ini bisa di screenshot juga, dua-duanya di screenshot, kemudian ini bisa dijadikan lampiran ketika teman-teman mendaftar seminar proposal ataupun skripsi. Jadi tidak perlu diunggah semuanya, hanya halaman depannya saja. Ini yang pertama, kemudian sama dengan halaman yang ada similarity index di bawah ya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mengunggah semua file ini ke dalam lampiran ketika mendaftar seminar proposal ataupun ujian Munakosa. Terus kemudian di website yang tadi dicek plagiarisme ini, di sini juga ada frekuensi ask question. Nanti teman-teman bisa baca juga. Nanti di sini bisa dibaca pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan begitu ya. Nanti teman-teman bisa baca apakah cek plagiarisme wajib bagi mahasiswa FEBI. Nah, di sini jawabannya wajib bagi seluruh mahasiswa FEBI yang akan mendaftar seminar proposal dan atau ujian Munakosa. Mulai kapan cek plagiarisme diberlakukan bagi mahasiswa FEBI? Pertanggal 1 Desember 2021. Berapa persentase maksimal atau batas toleransi cek plagiarisme? Untuk proposal skripsi maksimal 35% dan skripsi maksimal 25%. Kalau hasilnya lebih dari batas maksimal bagaimana? Teman-teman bisa konsultasikan atau dikomunikasikan dengan pembimbing skripsi masing-masing untuk dilakukan parafrase ulang. Kemudian apabila hasilnya masih di atas batas maksimal, apakah boleh cek plagiarisme lagi? Jawabannya boleh, sampai dengan hasil cek plagiarisme kurang dari batas maksimal yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman boleh untuk cek plagiarisme berapapun ya, sampai dengan batas maksimal itu di bawah batas maksimal ya, atau kurang dari batas maksimal yang sudah ditentukan. Oke, mungkin begitu ya teman-teman tentang implementasi cek plagiarisme bagi mahasiswa FEBI Winsaizu. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.